Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya Rifa Atul Mahmudah dan Dita Novitasari akan membahas materi tentang perbandingan pemikiran pendidikan Muhammad Abdul Al-Attas dan John Locke. Yang pertama adalah pemikiran pendidikan Muhammad Abdul Al-Attas. Mengenal biografi tentang Muhammad Abdul Al-Attas. Beliau dilahirkan di Bogor, Jawa Barat pada 5 September 1931. Adapun pendidikan yang ditempuh oleh beliau diantaranya, di usia 5-10 tahun, beliau menempuh pendidikan di Newham Primary School. Kemudian pindah ke Indonesia dan melanjutkan pendidikannya di Sekolah Urwah Al-Wusta di Sukabumi selama 5 tahun dan mulai mendalami tarekat Islam. Al-Attas juga pernah memasuki dunia militer dan pernah belajar berbagai militer di Inggris. Al-Attas pernah menempuh pendidikan di Universitas Malaya selama 2 tahun. Karena kecerdasannya, beliau dikirim untuk belajar ke Institute of Islam Studies, McGill University di Kanada. Dalam rangka memperdalam dan memperluas wawasan intelektualnya, Al-Attas melanjutkan studinya di School of Oriental and African Studies di Universitas London. Selanjutnya, pemaparan konsep pendidikan Al-Attas. Pemaparan konsep pendidikan Islam dalam pandangan Maqlub Al-Attas ini lebih cenderung menggunakan istilah lafaz ta'dib yang berasal dari kata adaba, yang berarti memberi adab atau mendidik. Nah, menurut pandangan beliau, bahwa pendidikan Islam adalah proses internalisasi dan penanaman adab pada diri manusia. Maqlub Al-Attas melihat bahwa adab merupakan salah satu misi utama yang dibawa Rasulullah yang bersinggungan dengan umatnya. Menurut Maqlub Al-Attas, antara ilmu, amal, dan adab merupakan satu kesatuan yang utuh. Penekanan pada segi adab dimaksudkan agar ilmu diperoleh dapat diamalkan secara baik dan tidak disalahgunakan. Sebab ilmu tidak bebas nilai, namun ilmu adalah syarat nilai, yakni nilai-nilai Islam yang mengharuskan pelakunya untuk mengamalkan demi kepentingan dan kemaslahatan umat manusia. Selanjutnya, tujuan pendidikan Islam Muhammad Maqlub Al-Attas. Tujuan pendidikan Maqlub Al-Attas ini adalah menanamkan kebajikan dalam diri manusia, yakni sebagai manusia dan sebagai diri individu. Maqlub Al-Attas juga menghendaki pendidikan Islam mampu mencetak manusia yang baik secara universal atau al-insan al-kamil, suatu tujuan yang mengarah pada dua dimensi sekaligus, yakni sebagai Abdullah atau hamba Allah dan sebagai Khalifah fil ard atau wakil Allah di muka bumi. Selanjutnya, kurikulum pendidikan Islam Muhammad Maqlub Al-Attas. Nah, menurut pandangan Muhammad Maqlub Al-Attas, kurikulum pendidikan harus memenuhi dua aspek dasar manusia. Yang pertama, memenuhi kebutuhannya yang berdimensi permanen dan spiritual atau fardhu ain, yakni pemahaman dan pelaksanaannya yang tepat terhadap kategori ilmu pengetahuan. Dan kedua, fardhu kifayah atau disebut kewajiban bagi masyarakat, yakni memastikan realisasi kesejahteraan individu dan sosial. Saya Rita Novitasari. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Rifa Atul Mahmudah, yakni mengenai pemikiran pendidikan John Locke. Riwayat hidup John Locke. John Locke lahir pada tanggal 29 Agustus 1632 Masehi di Wellington pada masa kekuasaan Charles I. John Locke, seorang Kristen yang beriman dan soleh yang menerima wahyu sebagai sumber ilmu pengetahuan. Dia menjaga wahyu dengan pagar-pagar rasional. Adapun riwayat pendidikan John Locke diantaranya yaitu pada tahun 1947 sampai 1652 menerima pendidikan yang bersifat klasik di sekolah Westminster
dan pada tahun 1652 beliau pergi ke Universitas Oxford untuk melanjutkan studi di Gereja Kristus dan memperoleh sarjana muda pada tahun 1656 dan gelar sarjana penuh pada tahun 1658. Dengan mempelajari agama Kristen, beliau dikenal sebagai seorang filsuf Inggris. Selain itu, beliau dikenal sebagai ahli politik, ilmu alam, dan kedokteran. John Locke menganut aliran empirisme, yaitu aliran yang berpendapat bahwa pengetahuan yang sempurna tidak diperoleh melalui akal, melainkan diperoleh melalui panca indera. Kemudian konsep pendidikan John Locke. Pemikiran John Locke tentang cara memperoleh ilmu pengetahuan bahwa seluruh pengetahuan manusia diperoleh melalui proses belajar, melalui percobaan atau eksperimen, dan pengalaman atau experience yang mencangkup dua kegiatan sensasi atau perasaan, yakni pengalaman indrawi dan refleksi atau berpikir. Menurut pandangan beliau, proses manusia memperoleh pengetahuan ialah bersumber dari pengalaman. Kemudian tujuan pendidikan John Locke. Tujuan pendidikan John Locke di sini yaitu yang pertama, pendidikan bertujuan untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran setiap manusia. Yang kedua, pendidikan bertujuan untuk mencapai kecerdasan setiap individu. Yang ketiga, pendidikan juga menyediakan karakter dasar dari kebutuhan manusia untuk menjadi pribadi dewasa dan bertanggung jawab. Yang terakhir yaitu pendidikan menjadi sarana dan usaha untuk memelihara dan membaharui sistem pemerintahan yang ada. Selanjutnya, kurikulum pendidikan John Locke. Kurikulum pendidikan menurut John Locke mencakup membaca, menulis, dan ilmu menghitung, bahasa, dan kesusastraan, pengetahuan alam, pengetahuan sosial, dan kesenian. Adapun pandangan pendidikan menurut John Locke memiliki ciri-ciri diantaranya yang pertama yaitu belajar seperti bermain, kedua mengajarkan mata pelajaran berturut-turut tidak bersama-sama, ketiga mengutamakan pengalaman dan pengamatan, yang keempat yaitu mengutamakan pendidikan budi pekerti. Selanjutnya yaitu perbandingan pemikiran pendidikan John Locke dengan Muhammad Nuqaib al-Atas. Mohon maaf ini kurang. Jadi di sini yaitu dalam pemikiran pendidikan Muhammad Nuqaib al-Atas menggunakan istilah ta'dib untuk menunjukkan pada arti pendidikan agama Islam. Al-Atas mendefinisikan bahwa pendidikan merupakan meresapkan dan menanamkan adab pada manusia. Adapun tujuan pendidikan menurut beliau adalah menitikberatkan aspek pribadi individu tetapi tidak mengabaikan terbentuknya suatu masyarakat yang ideal. Beliau menginginkan agar pendidikan mampu menciptakan manusia yang sempurna atau biasa disebut dengan insan al-kamil. Adapun dalam pemikiran John Locke, pendidikan berasal dari sebuah pengalaman. Beliau mengibaratkan bahwa manusia lahir di dunia ibarat kertas kosong, dan kertas kosong tersebut ditulisi sekehendak hati penulisnya. Biasanya di sini yaitu dikatakan sebagai tabula rasa. Sedangkan tujuan pendidikan menurut beliau yaitu untuk menciptakan kesejahteraan, kecerdasan, membentuk karakter peserta didik, serta bertujuan sebagai sarana dan usaha untuk memelihara dan memperbarui sistem pemerintahan yang ada. Mungkin cukup itu yang bisa kami sampaikan. Akhiran wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.